Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Sofan Aisyah. Saya Prodi Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Profesor UHAMK, Jakarta Selatan. Nah, sekarang di sini saya mau melakukan edukasi kepada Ibu, cara memotivasi Ibu agar mencegah atau tahu gejala dari diabetes mellitus. Nah, di sini kan ada poster, Ibu lihat aja posternya ya Bu. Nah, saya akan melakukan penyuluhan atau presentasi beberapa penyakit atau komplikasinya di diabetes mellitus itu. Nah, yang pertama itu diabetes mellitus itu apa sih? Nah, diabetes mellitus itu adalah suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang disebabkan oleh karena adanya peningkatan kadar glukosa darah. Nah, akibatnya itu penurunan sekresi insulin yang progresif. Nah, diabetes itu berhubungan sama resiko aterosklerosis yang merupakan predisposisi untuk terjadinya kelainan mikrovaskular seperti renopati, nefroti, dan neopati. Nah, di data Riskesdas tahun 2013 itu menunjukkan bahwa proporsi diabetes mellitus di Indonesia pada tahun 2013 itu meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun 2007. Itu menurut Perkeni 2015. Nah, penyakit diabetes itu jika tidak dikelola dengan baik akan dapat mengakibatkan terjadinya penyakit penyulit menamun seperti penyakit cerebrovaskular. Tuh, udah gitu ada jantung koroner, gangguan mata, sama gangguan ginjal. Penyakit diabetes itu mempunyai dua kali resiko lebih untuk mengalami penyakit jantung koroner dan penyakit pembuluh darah di otak, dan 5 kali lebih mudah penderita mengalami gagal ginjal sama kebutaan kalau misalkan terus menerus kena diabetes. Nah, patogenesisnya itu kalau misalkan diabetes tipe 1 itu ada 4 tahapan. Nah, yang pertama itu kerangtangan genetik, yang kedua itu pajanan lingkungan, yang ketiga itu insulinitas, yang keempat itu transformasi sel beta. Nah, ada tipe DM yang kedua. Itu yang DM tipe 2 itu ada 3 fase. Yang pertama glukosa plasma normal, yang kedua hiperglikemia, yang ketiga itu bisa akibat faktor makanan, dan yang ketiga itu kadar gula puasanya itu tinggi. Terus Diagnosisnya itu diabetes mellitus itu ditegakkan atas dasar pemeriksaan kadar glukosa, atau biasa itu kayak pemeriksaan kadar gula yang Ibu biasa rutin di puskesmas. Terus pemeriksaan glukosa darah itu dianjurkan pemeriksaannya itu secara bertahap untuk biar tahu Ibu tuh hari ini darahnya tinggi atau enggak. Terus banyak juga faktor keluhannya itu kayak keluhannya klasik itu klorimia. Terus dijelaskan penurunan berat badan. Yang kedua itu keluhannya itu bisa lemah badan, cepat kesemutan atau sering kesemutan, terus mata kabur, gitu ya Bu. Terus penata laksanaannya itu, nah tujuannya itu kalau misalkan untuk jangka pendek itu menghilangkan keluhan diabetes, memperbaiki kualitas hidup, dan mengurangi risiko komplikasi akut. Terus kalau misalkan tujuan jangka panjangnya itu mencegah atau menghambat progresivitas penyulit mikroorganopati dan mikroorganopati. Nah, tujuan akhir pengelolaannya itu turunnya morbiditas dan mortalitas diabetes. Nah, untuk mencapai tujuannya itu perlu dilakukannya itu pengendalian
glukosa darah, tekanan darahnya dicek, berat badannya secara bertahap agar pengelolaan pasien secara komprehensif. Terus ada evaluasi yang lengkap pada pertemuan pertama. Nah, biasanya itu riwayat penyakit. Nah, riwayat penyakit itu gejala yang dialami oleh pasien, pengobatan yang mungkin mempengaruhi terhadap glukosa darah. Terus faktornya itu biasanya tuh merokok, kalau ibu suka merokok, kalau ibu nggak merokok gitu. Terus ada hipertensi, terus riwayat penyakit jantung koroner, obesitas, pola hidup yang nggak baik, kayak misalkan makan-makannya itu jorok, terus makan makanan yang manis itu berlebihan. Terus faktor budaya, sosial, pendidikan, dan status ekonomi. Terus pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini ada tadi pengukuran berat badan, tinggi badan, tekanan darah, nadi, pemeriksaan kaki kalau misalkan ibu sering kesemutan. Iya. Bisa, iya bisa jadi. Terus langkah-langkah pelaksanaan yang khusus, ada edukasi yang kayak sekarang ya dia kita ada edukasi buat ibu buat mencegah gejalanya timbulnya diabetes mellitus. Terus yang kedua terapi medis itu diberikan mengenai pentingnya keteraturan jadwal malam, jenis dan jumlah makanan terutama, dan menggunakan obat penurunan kadar gula darah. Terus latihan jasmani kayak olahraga, aktivitas fisik kurang lebih 30 menit. Terus jogging-jogging kecil biar denyut nadinya itu maksimal. Terus intervensinya itu kita biasanya tuh diberikan dokter tuh kayak kasih obat-obat tertentu ya Bu ya, biasanya kalau misalkan ibu naik darahnya, untuk pencegahan juga. Nah, udah gitu kan Bu ya, yang tadi udah jelasin. Nah, di sini tuh ada juga tipe-tipe diabetes. Yang tadi kan ada diabetes 1 sama 2. Nah, diabetes kan ibu kan ada diabetes 2 ya, kelainan diabetes 2. Nah, kelainannya itu apa aja? Nah, yang pertama itu kalau misalkan penderita diabetes itu kan glukosanya itu kan masuk ke sel-sel. Udah gitu karena sel resisten terhadap insulin. Udah gitu ada orang normal itu kan glukosanya itu masuk ke dalam sel dengan mudah. Kalau misalkan yang punya penyakit diabetes itu biasanya agak sulit sih glukosanya itu. Nah, resiko diabetes itu yang dapat dikendalikan itu riwayat diabetes dalam keluarga, umurnya 45 lebih, terus riwayat pernah menderita diabetes pada saat hamil, terus sama riwayat penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung. Nah, risiko yang dapat dikendalikannya itu kegemukan, begitu tekanan darah tinggi lebih dari 140/90, kadar kolesterol naik lebih dari 200, gaya hidup kurang gerak, pola makan yang kurang sehat. Gejala kencing manis, banyaknya makan, terlalu banyak minum juga, sama banyaknya kencing, itu di gejala awal. Dikatakan DM jika apabila ada gejala banyak makan, minum, kencing, penurunan berat badan, karena kadar gula darahnya itu lebih dari 200, sama kadar gula darah puasanya itu lebih dari 126 mg. Gejala-gejala yang sering timbul, penurunan berat badan yang tidak jelas sebabnya, itu juga berpengaruh. Terus yang kedua, cepat lelah dan mengantuk, pandangannya itu agak buyar. Terus sering ganti ukuran kacamata, kesemutan,
atau rasa tebal di kulit kaki, luka yang lama sembuh. Terus gigi yang mudah goyang atau lepas. Ini dia mata, gigi, kulit, saraf-saraf karena kesemutan. Terus jantung yang berdebar kencang. Kalau misalkan efek diabetes, komplikasi nih ya, bisa masuk ke pembuluh darah, itu kan hipertensi. Terus otak juga, stroke. Kalau misalkan diabetesnya kena yang diabetes tipe 1. Terus kena penyakit ginjal, saraf, sama mata. Terus gejala kadar gula darah rendah. Kalau misalkan gula darah ibunya rendah itu bisa gemeter atau oyong, kayak kelilingan gitu. Lemas ya. Terus cepat lapar, nyeri ulu hati, dadanya berdebar-debar, berkeringat dingin, sakit kepala, sama mata kunang-kunang. Itu kalau misalkan kadar gula darahnya rendah. Kalau misalkan gula darahnya rendah, itu dilakukan jika perlu juga nih dikasih air sirup, teh manis. Tapi ini nggak bisa ya Bu, kalau misalkan dikasihnya berlebihan, soalnya bisa kena gula darahnya naik lagi. Stop obat gula sementara jika periksa dokter. Kalau misalkan gula darahnya naik itu ibu biasanya harus rutin minum obat. Kalau misalkan ibu udah nggak kena, menurut ibu gula darahnya udah lumayan nih, nggak terlalu parah, ibu bisa di stop gula darah atau obat gula darah. Kalau misalkan ibu terlalu banyak aktivitas, terus sampai capek, ibu kurangi aktivitasnya, jangan terlalu banyak aktivitas. Terus 7 langkah pengendalian diabetes. Diabetes itu obatnya itu kan berperan aktif. Cari informasi kalau misalkan ibu udah lama nggak ke dokter, kalau misalkan ibunya terlalu sibuk. Terus buat jadwal pemeriksaan rutin, cek kesehatan, olahraga yang teratur, pola makan yang baik. Pola makan yang baik, makanan terdiri dari 3 makanan utama, 2-3 porsi makan atau selingan. Batasi makanan lemak, sama terutama lemak hewani. Hindari makanan yang banyak gula. Jangan minum alkohol, batasi konsumsi garam. Garam nggak boleh? Iya, batasi, bukan nggak boleh, boleh aja. Jangan asin. Takut kena yang tadi, hipertensi. Tinggi ya. Hidup lebih aktif, bergerak selama 30 menit setiap hari. Aktivitas dapat dibagi kegiatan. Pokoknya mah aktivitas apa aja yang penting 30 menit aja itu Bu. Jangan sampai enggak terlalu banyak rebahan, itu kan nggak boleh ya Bu. Minum obat sesuai anjuran dokter. Patuhi jadwal minum obatnya. Jangan mengubah dosis tanpa sepengetahuan dokter. Terus periksa kadar gula yang tadi. Perhatikan kaki ibu, kalau misalkan ada atau misalkan kesemutan. Jagalah kaki agar selalu bersih, kering, sama lembut juga. Kalau bisa gunakan kaos kaki agar kaki ibu nyaman. Potong kuku. Ini Bu, kalau misalkan kena diabetes tipe 1, makanya harus dijaga, kaki itu penting. Kalau misalkan ada kuku juga Bu, nggak boleh kukunya panjang. Iya, takutnya. Periksa mata, amati adakah gangguan atau enggak pada mata. Mungkin itu aja ya Bu. Kalau misalkan ada yang ditanya boleh.
untuk mengatasi diabetes kira-kira nggak sama ini namanya itu apa ya Yang pencegahannya. yang tadi ibu batasi makan makanan yang tinggi gula, makan makanan yang berlemak, sama obat-obatan juga harus teratur. Kadang-kadang kalau misalnya kita capek memang kita kadang-kadang udah ada yang diabetes itu udah tahu juga ya anak kencang gitu ya. Iya. Itu kalau untuk ini gimana sih? Gimana? Menyikapinya. Untuk menyikapinya, ibu bisa aja ibu istirahat begitu, minum air, terus makan ngemil, tapi jangan makan makanan yang banyak gulanya. Itu aja sih bu. Kalau misalnya Istirahat sih yang cukup. kalau misalnya nasi, kalau makan nasi itu kira-kira berapa ya takarannya ya? Kadang kita kan lapar, kalau makannya nggak terlalu kalau makan banyak gitu. Batasi. Kalau genetnya kadang-kadang jadi makin banyak makan nasi badan makin gemetar gitu, bukan kuat ya. Ya bisa jadi siklusnya. Jadi kan biasa, misalnya nih ibu biasa makan 2 centong nasi, ibu kurangi itu 2 centong nasi jadi 1 centong nasi aja gitu bu. Atau enggak si nasinya itu diganti jadi kentang itu rebus. Ya gitu. Ya kalau kentang kan awal-awal kan nggak kerasa ya, jadi kayak kerasa makan. Iya, kan karena biasanya kan makan nasi. Terus kalau minuman itu gimana? Kalau kayak dari buah itu manisnya buah itu gimana gitu? Sebenarnya kalau misalkan dari manis buah mah nggak apa-apa. Kalau misalkan Kayak ditambah kayak gula nggak boleh. masalah salak Ponda kan manis banget ya. Gimana itu kalau apa? Nggak apa-apa. Kayak buah mangga yang terlalu matang kan manis itu. Apa juga? Harus dibatasi juga, karena kalau misalkan terlalu banyak, pokoknya terlalu banyak itu nggak boleh. Kayak manis juga ya? Iya, apalagi teh manis. Pokoknya nasi itu dibatasi yang putih. Tapi kalau misalkan nasi putih itu masih hangat, Itu nggak boleh. nggak boleh sebenarnya. Harus diganti pakai itu kan Kalau misalkan kentang. nasi merah, Nasi merah boleh itu, diganti nasi merah. Kan diabetes juga bisa jadi faktor keturunan. kayak singkong itu karbonya tinggi nggak? Sama nggak kayak nasi? Iya, bisa diganti pakai singkong juga. Tapi singkong juga jangan banyak-banyak, karena harus dibatasi juga di sini. Kalau telur? Kalau telur boleh itu telur. Telur rebus ya? Iya boleh, itu bagus. Harus cek darah secara rutin. Ke puskesmas kan puskesmas. Ada yang ditanya lagi bu? Kalau insulin itu kegunaannya untuk menurunkan gula darah apa ini apa namanya bikin tensi ya, tensi darah ya, tensi. Kehilangan insulin itu bu, kalau misalkan ibu lemas itu bu, Kalau kan pernah produksi insulin itu yang malah naiknya ke darah, menjadi darah tinggi. iya Karena makanya kan pahit. Itu ya darah tinggi naik dari waktu respons insulin tuh ya, konsumsi insulin ya. Dari itu jadi tinggi. Gimana itu? kalau di situ mah nanti saya cari referensi lagi ya bu, soalnya bukan anestesi. Ibu ada yang mau ditanyain lagi? Jadi kalau misalnya diabetes itu emang harus rutin gitu ya, olahraga gitu ya, bergerak gitu ya. Iya, gerak sih ini. Kalau misalkan harus olahraga keluar, gerak aja aktivitas, kayak keliling-keliling rumah. Pokoknya kalau dari buah mah ya jangan terlalu banyak ya, kalau terlalu manis gitu ya. Iya, takut ngaruh ke gulanya nanti naik. Itu faktor keturunan ya? Apa gimana? Bisa faktor keturunan juga. Itu cukup aja ya. Baik ibu, terima kasih. Makasih waktunya. Maaf mengganggu waktunya ibu aktivitasnya.
tunggu aja ya Bu, nggak apa-apa buat Ini ya? dipajang. Iya, Oh, nggak iya. apa-apa. Iya, makasih ya. Iya, sama-sama. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.